Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PPT Basinus Points yang berjudul Delicious Papaya Stick. Yuk kita simak pembahasan berikut ini. Sebelum itu, marilah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Berikut ini adalah profil biodata dari diri saya. Saya bernama Widya Ramadhana Putri dengan NIM 21231040 dengan Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Indonesia sangat kaya akan sumber daya tanaman hortikultura, seperti contohnya adalah tanaman pepaya. Menurut sejarahnya, tanaman pepaya berasal dari Amerika Tengah. Walaupun didukung hasil pertanian yang melimpah, namun masyarakatnya belum mampu mengoptimalkan potensi daerah yang dimilikinya. Petani belum mampu merespon peluang pasar dan berinovasi dalam produksi dan pemasaran hasil pertaniannya. Pepaya merupakan buah dengan rasa manis, segar, dan nikmat, serta memiliki banyak penggemar. Buah pepaya mudah tumbuh di sekitar rumah dan biasanya dimanfaatkan untuk menu masakan, manisan, dan sejenisnya. Selain itu, kita juga bisa menjadikan buah pepaya sebagai camilan yang berupa stik pepaya. Melihat saat ini belum banyak yang mengolah buah pepaya menjadi camilan, sehingga peluang usaha untuk produksi stik pepaya ini masih cukup besar. Bahan dan cara pembuatannya pun sederhana. Oleh karena itu, dengan adanya peluang yang menjanjikan, maka kami membuka usaha stik pepaya, yang tentunya kami melakukan inovasi sehingga para konsumen lebih tertarik untuk membeli produk yang kami buat. Stik pepaya ini merupakan produk yang dimana kami menyediakan berbagai macam rasa pada produknya. Banyak dari orang Indonesia yang merupakan penggemar jajanan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Tentunya stik pepaya ini akan dijual dengan harga yang sangat terjangkau. Maka tentu saja hal ini akan menarik minat masyarakat untuk membelinya. Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang di atas, maka usaha yang akan dirintis dan diproduksi adalah usaha yang bergerak di bidang kuliner, yang bernama Delicious Papaya Stick. Adapun visi misi dari kelompok kami yaitu visi menciptakan produk makanan yang berkualitas bagus, tampilan yang menarik, dan terbuat dari bahan yang bergizi sehingga diminati oleh banyak orang. Misinya yaitu menjaga kualitas produk agar tetap bagus, melakukan inovasi untuk menarik minat masyarakat, dan berusaha memberi kesan yang baik kepada setiap pelanggan. Adapun tujuan usaha kami yaitu yang pertama untuk memenuhi tugas pengantar kuliah kewirausahaan. Yang kedua, menjadikan mahasiswa lebih kreatif dan inovatif. Yang ketiga, menciptakan produk makanan yang sehat, bergizi, dan berkualitas. Yang keempat, menambah pengalaman. Yang kelima, menciptakan hasil produk yang kreatif dan daya tarik pasar yang tinggi. Yang keenam, membantu kita untuk berpikir kritis dan objektif atas usaha yang dijalankan. Berikut ini adalah data perusahaan. Nama perusahaannya yaitu Stik Pepaya. Bidang usahanya yaitu makanan, jenis produknya adalah pepaya, alamat perusahaannya di Padang. Berikut ini kami cantumkan data pemilik. Nama pemiliknya adalah Fadila, Cinta, dan Widya Ramadhana Putri. Jenis kelamin perempuan. Nomor telepon atau HP adalah 0822 8682 6729 dan peran dalam perusahaan adalah sebagai owner. Stik pepaya merupakan produk yang dibuat dengan inovasi berbagai macam rasa. Produk ini tentu saja berkualitas bagus karena terbuat dari bahan utama yaitu pepaya yang mengandung gizi untuk kesehatan. Stik pepaya ini dijual dengan harga yang terjangkau dan lokasi penjualan yang strategis.
Hal ini akan menjadi daya tarik bagi konsumen, sehingga mereka membelinya. Bagi yang berminat tapi lokasinya jauh, maka bisa melalui sistem pemesanan online, tetapi akan terdapat tambahan biaya untuk pengiriman. Berikut ini rencana pemasaran yang akan kami lakukan. Untuk wilayah pemasarannya sendiri, usaha penjualan stik pepaya ini merupakan usaha kecil yang dijual di rumah pemilik. Jika usaha ini berhasil, maka mungkin pemilik akan memperbesar usaha ini dengan membuka cabang-cabang baru, seperti membuka toko yang baru. Yang kedua, target konsumen. Semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, karena bahan-bahan yang kami gunakan adalah bahan yang berkualitas. Yang ketiga adalah situasi persaingan. Untuk saat ini, kami mempunyai beberapa pesaing, tetapi lokasi mereka kami rasa masih cukup jauh, sehingga peluang usaha terhadap produk stik pepaya ini menurut kami masih cukup besar. Kemudian, produk ini juga akan kami pasarkan melalui media sosial, seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Analisis SWOT yang kami lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, strength atau kekuatan. Dengan kriteria bahan yang mudah didapat, produk higienis dan bergizi, memiliki keunikan rasa yang dapat menarik pembeli, dan produk tahan lama. Yang kedua, weakness atau kelemahan dari produk kami. Karena harga bahan yang cukup murah, bisa saja nanti banyak yang tertarik untuk membuka usaha yang sama. Produk yang mudah ditiru sehingga banyak pesaing. Adanya pesaing baru yang mungkin membuat inovasi atau varian rasa lain. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Pepaya mempunyai manfaat yang cukup banyak. Mudah dalam memasarkan karena lokasi yang ramai. Buah pepaya masih jarang dimanfaatkan untuk bahan cemilan. Yang ketiga adalah threat atau hambatan. Hambatannya adalah adanya pesaing yang nantinya menjual produk lebih murah. Yang kedua, belum banyak orang yang kenal dengan produk ini. Dan ketiga, konsumen yang mudah bosan. Rencana produksi. Berikut ini kami sajikan tabel bahan baku produksi Delicious Papaya Stick. Untuk bahannya sendiri ada pepaya dengan jumlah 3 kg dengan harga 30.000 per produksi dan total harga per tahun yaitu 9.900.000. Untuk bahan kedua ada tepung bumbu dengan jumlah 2 bungkus, total harga per produksi adalah 10.000 dan total harga per tahun adalah 3.300.000. Untuk bahan yang ketiga ada antaka dengan jumlah 1 bungkus, total harga per produksi 5.000 dan total harga per tahun adalah 1.650.000. Untuk bahan yang ketiga ada minyak goreng dengan jumlah 5 kg dan total harga per produksi adalah 100.000 dan total harga per tahun adalah 33 juta rupiah. Untuk yang bahan kelima ada garam dengan jumlah 1 bungkus, total harga per produksi adalah 5.000 dan total harga per tahun adalah 1.650.000 rupiah. Dan untuk total harga produksi secara keseluruhan adalah 1.150.000 dan total harga per tahun adalah 49.500.000. Untuk anggaran biaya produksi, kami menjual Delicious Papaya Stick dengan harga 5.000 per piecesnya. Namun, kami menjual dalam bentuk kemasan mika berukuran 15 cm x 25 cm. Dan untuk biaya lain-lain seperti listrik, gas, jasa, dan kemasan adalah sejumlah 35.000. Sehingga total biaya produksi menjadi 185.000. Alat atau teknologi yang kami gunakan adalah seperti untuk membuat stik pepaya ini yaitu mangkok, baskom, saringan, piring, kuali, kompor, gas 3 kg,
spatula, serta saringan minyak. Untuk kapasitas produksi ini sendiri, stik pepaya akan diproduksi 1 kali dalam 1 minggu, di mana dalam 1 harinya akan dihasilkan 50 pieces stik pepaya. Dan dalam 1 bulan akan dihasilkan 1.500 pieces stik pepaya. Dan dalam 1 tahun akan dihasilkan 18.000 pieces stik pepaya. Untuk jumlah harga dan produk, yaitu harga produk satuan adalah 5.000. Dalam setiap hari akan diproduksi 50 pieces, dan dalam 1 bulan diproduksi 1.500 pieces, dan dalam 1 tahun diproduksi 18.000 pieces. Perkiraan profit dari Delicious Papaya Stick ini adalah sebagai berikut. Produk yang dihasilkan adalah 50 pieces sehari, maka harga per unit adalah 5.000. Total penjualan maka 50 kali 5.000, maka dihasilkan Rp250.000 dalam 1 hari. Perhitungan tabel laba rugi adalah sebagai berikut. Untuk biaya produksi, yang pertama ada biaya variabel atau variable cost, biaya bahan baku dan bahan pendukung. Totalnya adalah Rp62.340.000. Dan kedua, ada biaya tetap atau fixed cost dengan total biaya tetap adalah sebanyak Rp14.820.000. Dan total biaya produksi, di mana laba sama dengan pendapatan dikurangi biaya produksi. Kita dapatkan pendapatan adalah Rp82.500.000 dikurang Rp62.340.000 adalah sebanyak Rp20.160.000 per tahun. Jika kita hitung per bulan, maka laba yang diperoleh adalah sebanyak Rp1.344.000 per bulan. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.